Bismillahirrahmanirrahim. Meyakini takdir bersama kesulitan ada kemudahan dan secerca harapan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Allah di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Tinta pena telah mengering, lembaran-lembaran catatan ketentuan telah disimpan, setiap perkara telah diputuskan dan takdir telah ditetapkan. Al-Quran surat At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Apa yang membuat Anda benar, maka tak akan membuat Anda salah. Sebaliknya, apa yang membuat Anda salah, maka tidak akan membuat Anda benar. Jika keyakinan tersebut tertanam kuat pada jiwa Anda dan kukuh bersemayam dalam hati Anda, maka setiap bencana akan menjadi karunia, setiap ujian menjadi anugerah, dan setiap peristiwa menjadi penghargaan dan pahala. Hadis Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan ibtalahu." Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi baik, maka ia akan diuji olehnya, oleh Allah. Karena itu, jangan pernah merasa gundah dan bersedih dikarenakan suatu penyakit, atau kematian yang semakin dekat, atau kerugian harta, atau bahkan rumah kita terbakar. Betapapun sesungguhnya Sang Maha Pencipta telah menentukan segala sesuatunya, dan takdir telah bicara. Usaha dan upaya dapat sedemikian rupa dilakukan, tetapi hak untuk menentukan tetap milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala telah tercapai dan dosa sudah dihapus, maka berbahagialah orang-orang yang tertimpa musibah atas kesabaran dan kerelaan mereka terhadap yang maha mengambil, maha pemberi, maha mengekang, lagi maha lapang. Quran surat Al-Anbiya ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Saraf-saraf Anda akan tetap tegang. Kegundahan jiwa Anda tak akan reda, dan kecemasan di dada Anda tak akan pernah sirna sebelum Anda benar-benar beriman terhadap qada dan qadar. Tinta pena telah mengering bersamaan dengan semua hal yang akan Anda temui. Maka jangan biarkan diri Anda larut dalam kesedihan. Jangan mengira diri Anda sanggup melakukan segala upaya untuk menahan tembok yang akan runtuh, membendung air yang akan meluap, menahan angin agar tak bertiup, atau memelihara kaca agar tak pecah. Adalah tidak benar bila semua itu dapat terjadi dengan paksaanku dan paksaanmu, karena apa yang telah digariskan akan terjadi. Setiap ketentuan akan berjalan dan semua keputusan akan terlaksana. Kewajiban kita adalah usaha. Kewajiban kita adalah berupaya sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda harus menyerahkan semua hal kepada takdir agar tak ditindas oleh bala tentara kebencian, penyesalan dan kebinasaan. Dan percayalah
dengan kebenaran qadha sebelum Anda dilanda banjir penyesalan. Dengan begitu, jiwa Anda akan tetap tenang menjalani segala daya upaya dan cara yang memang harus ditempuh. Dan bila kemudian terjadi hal-hal yang tidak Anda inginkan, maka itu pun merupakan bagian dari ketentuan yang memang harus terjadi. Jangan pula pernah berandai-andai, seandainya saja aku melakukan seperti ini, niscaya akan begini dan begitu jadinya. Tapi katakanlah, Allah telah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki akan Dia lakukan. Al-Hadis. Bersama kesulitan sesungguhnya ada kemudahan. Wahai manusia, setelah lapar ada kenyang, setelah haus ada kepuasan, setelah begadang Anda ada tidur pulas, dan setelah sakit ada kesembuhan. Setiap yang hilang pasti ketemu. Dalam kesesatan akan datang petunjuk, dalam kesulitan ada kemudahan, dan setiap kegelapan akan terang benderang. Sampaikan kabar gembira kepada malam hari bahwa sang fajar pasti datang mengusirnya dari puncak-puncak gunung dan dasar-dasar lembah. Kabarkan juga kepada orang yang dilanda kesusahan bahwa pertolongan akan datang secepat kelebatan cahaya dan kedipan mata. Kabarkan juga kepada orang yang ditindas bahwa kelembutan dan dekapan hangat akan segera tiba. Saat Anda melihat hamparan padang Sahara yang seolah memanjang tanpa batas, ketahuilah bahwa di balik kejauhan itu terdapat kebun yang rimbun penuh hijau dedaunan. Ketika Anda melihat seutas tali meregang kencang, ketahuilah bahwa tali itu akan segera putus. Setiap tangisan akan berujung dengan senyuman, ketakutan akan berakhir dengan rasa aman, dan kegelisahan akan sirna oleh kedamaian. Kobaran api tidak mampu membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan itu karena pertolongan ilahi membuka jendela seraya berkata, Qul ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Al-Anbiya ayat 69. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Lautan luas tak kuasa menenggelamkan kalimur Rahman Musa alaihi salatu wassalam. Itu tak lain karena suara agung kala itu telah bertitah. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Rabbku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Demikianlah ketika Musa dikejar oleh Fir'aun. Ketika bersembunyi dari kejaran kaum kafir dalam sebuah gua, Nabi Muhammad SAW yang maksum mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah yang maha tunggal dan maha tinggi ada bersama mereka. Sehingga rasa aman, tentram dan tenang pun datang menyelimuti Abu Bakar. Mereka yang terpaku pada waktu yang terbatas dan pada kondisi yang mungkin sangat kelam, umumnya hanya akan merasakan kesusahan, kesengsaraan, dan keputusasaan dalam hidup mereka. Itu karena mereka hanya menatap dinding-dinding kamar dan pintu-pintu rumah mereka. Padahal mereka seharusnya menembuskan pandangan sampai ke belakang tabir dan berpikir lebih jauh tentang hal-hal yang berada di luar pagar rumahnya. Maka dari itu, jangan pernah merasa terhimpit sejengkal pun, karena setiap keadaan pasti berubah. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Betapapun hari demi hari akan terus bergulir, tahun demi tahun akan selalu berganti, malam demi malam pun datang silih berganti. Meski demikian, yang gaib akan tetap tersembunyi, dan Sang Maha Bijaksana tetap pada keadaan dan segala sifatnya. Dan Allah mungkin akan menciptakan sesuatu yang baru setelah itu semua. Tetapi sesungguhnya setelah kesulitan itu tetap akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra.
Orang cerdik akan berusaha merubah kerugian menjadi keuntungan. Sedangkan orang bodoh akan membuat suatu musibah menjadi bertumpuk dan berlipat ganda. Ketika Rasulullah SAW diusir dari Makkah, beliau memutuskan untuk menetap di Madinah dan kemudian berhasil membangunnya menjadi sebuah negara yang sangat akrab di telinga dan mata sejarah. Ahmad ibnu Hambal pernah dipenjara dan dihukum dera, tetapi karenanya pula ia kemudian menjadi imam salah satu madhab. Ibnu Taimiyah pernah dipenjara, tetapi justru di penjara itulah ia banyak melahirkan karya. As-Sarakhsi pernah dikurung di dasar sumur selama bertahun-tahun, tetapi di tempat itulah ia berhasil mengarang buku sebanyak 20 jilid. Ketika Ibnul Athir dipecat dari jabatannya, ia berhasil menyelesaikan karya besarnya yang berjudul Jami'ul Usul dan An-Nihayah, salah satu buku paling terkenal dalam hadis. Demikian halnya dengan Ibnul Jauzi. Ia pernah diasingkan dari Baghdad dan karena itu ia menguasai qiraah sab'ah. Malik ibnu Raib adalah penderita suatu penyakit yang mematikan, namun ia mampu melahirkan syair-syair yang sangat indah dan tak kalah dengan karya-karya penyair pada zaman Abbasiyah pada saat itu. Lalu ketika semua anak Abi Dhu'aib al-Hudali mati meninggalkannya seorang diri, ia justru mampu menciptakan nyanyian-nyanyian puitis yang mampu membekam mulut-mulut zaman, membuat setiap pendengarnya tersihir, memaksa sejarah untuk selalu bertepuk tangan saat mendengarnya kembali. Begitulah, ketika tertimpa suatu musibah, Anda harus melihat sisi yang paling terang darinya. Ketika seseorang memberi Anda segelas air limun, Anda perlu menambah sesendok gula ke dalamnya. Ketika mendapat hadiah seekor ular dari seseorang, ambil saja kulitnya yang mahal dan tinggalkan bagian tubuhnya yang lain. Ketika disengat kalajengking, ketahuilah bahwa sengatan itu sebenarnya memberikan kekebalan pada tubuh Anda dari bahaya bisa ular. Kendalikan diri Anda dalam berbagai kesulitan yang Anda hadapi. Dengan begitu, Anda akan dapat mempersembahkan bunga mawar dan melati yang harum kepada kami. Sebelum terjadi revolusi besar di Perancis, konon negara itu pernah memenjara 2 sastrawan terkenalnya. Salah seorang dari keduanya sangat optimistis dan yang seorang lagi pesimistis bahwa revolusi dan perubahan akan segera terjadi. Setiap hari keduanya sama-sama melongokkan kepala melalui sela-sela jeruji penjara. Hanya saja sang sastrawan yang optimistis selalu memandang ke atas dan melihat bintang-bintang yang gemerlap di langit. Dan karena itu ia selalu tersenyum cerah. Adapun sastrawan yang pesimistis, ia selalu melihat ke arah bawah dan hanya melihat tanah hitam di depan penjara. Dan kemudian ia menangis sedih dan selalu menangis. Begitulah, sebaiknya Anda selalu melihat sisi lain dari kesedihan itu. Sebab belum tentu semuanya menyedihkan, pasti ada kebaikan, secerca harapan, jalan keluar serta pahala. Alhamdulillahirabbil alamin.